hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat sehingga pada kesempatan kali ini di episode ke-19 kita bisa bersama-sama bertatap muka kembali. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama mendengarkan bagaimana pengkhianatan Bani Qainuqa, Yahudi yang berkhianat atas perjanjian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun kedua Hijriyah, tatkala kaum musyrikin Mekah, mereka semakin dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbakar emosi mereka melihat 70 orang dari pemuka-pemuka Quraisy menjadi korban di perang Badar. Ini 70 orang yang wafat, yang tewas di perang Badar ini mayoritasnya adalah pemuka-pemuka Quraisy. Bukan hanya prajurit-prajurit biasa, tapi mereka adalah musuh-musuh terbesar Rasulullah SAW. Sonadidu Quraisy, pentolan-pentolannya Quraisy. Maka pemuda-pemuda Quraisy yang tersisa, mereka memiliki dendam yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Melihat ayah-ayah mereka, melihat paman-paman mereka terbunuh di perang Badar. Maka di bawah pimpinan Abu Sufyan, karena sudah tidak tersisa lagi pemimpin-pemimpin Quraisy yang dituakan, yang dituakan tersisa Abu Sufyan. Kemudian pemimpin-pemimpin yang masih sangat muda, sebutlah Ikrimah ibn Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Kemudian Khalid ibn Walid, ketika itu Khalid masih kafir, begitu juga Ikrimah. Kemudian ada juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Kemudian ada Safwan ibn Umayyah yang kita telah bahas kisahnya kemarin, ketika pengkhianatan Bani Qainuqa. Maka bermodalkan dengan kafilah dagang yang selamat di perang Badar, karena jumlahnya cukup besar Cep. Kemarin kita bahas bahwa kafilah ini membawa 50.000 dinar. Ini dikalikan kalau sekarang, kalau dulu anak terakhir beli itu 2,4 juta kurang lebih, itu 1 dinar. Kalau sekarang harga emas naik Cep. Ketika corona ini harga emas naik, mungkin katakanlah 3 juta. Jadi kalau dikalikan 50.000, 150 M kurang lebih. Itu modal perang kafir Quraisy. Maka disiapkanlah pasukan yang sangat besar, bukan hanya Quraisy, bahkan sekutu-sekutu mereka dari kabilah yang lain, disiapkan dengan harta yang begitu banyak. Kemudian disiapkan juga unta-unta yang sangat banyak, sehingga terkumpul 3.000 onta. Salah satu alafi ba'ir, 3.000 onta. Kemudian salah satu alafi muqatil, 3.000 pasukan disiapkan untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah setahun berlalu, pasukan yang disiapkan telah memiliki kesiapan yang matang. Maka kaum kafir Quraisy pun akhirnya memutuskan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan serangan penuh. Bahkan kali ini mereka membawa wanita-wanita mereka,
biduan-biduan mereka ya untuk berperang bersama mereka agar memberi semangat ya, semangat bagi pasukan kafir Quraisy. Abu Sufyan kemudian memberikan pimpinan pasukan berkuda, pasukan kavaleri ya kepada Khalid ibn Walid ya, yang jumlahnya pasukan kavaleri ketika itu 200 pasukan. Ya, pasukan kavaleri ini sangat memiliki peran yang kuat dalam peperangan di zaman dahulu. Ya, kalau dahulu menggunakan kuda, dan kuda-kudanya bukan kuda-kuda biasa, ini adalah kuda-kuda terlatih untuk perang. Ya, pasukan khusus berkuda dipimpin oleh Khalid ibn Walid ditemani dengan Ikrimah, putranya Fir'aunu hadhil ummah, yaitu siapa? Abu Jahal, Ikrimah ibn Abi Jahal. Kemudian juga dipimpin pasukan infanteri oleh Sofwan ya, sedangkan pasukan dipimpin oleh Sofwan itu adalah pasukan infanteri ya, sedangkan secara keseluruhan ya di bawah pimpinan Abu Sufyan ya, yang dituakan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Maka paman Nabi ya, Abbas, ketika itu Abbas radhiyallahu anhu masih di Mekah. Abbas ini adalah termasuk orang yang menyembunyikan keimanannya. Abbas telah masuk Islam, namun Abbas ya karena beberapa hal kemudian menyembunyikan keimanannya. Abbas yang mengetahui pasukan yang sangat besar, 3 kali lipat pasukan pada perang Badar, 3.000 pasukan ya. Maka Abbas dengan cepat mengirimkan seorang utusan menggunakan kuda tercepat yang dimilikinya ya, untuk menyampaikan pesan kepada keponakannya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, akan bahaya dari serangan kaum kafir Quraisy. Maka dikirim ya seorang utusan ya. Mekah dan Madinah itu jaraknya cukup jauh, ACP, 500 km kurang lebih. Ini cukup jauh. Kalau umroh aja lama, pakai kereta itu ya padahal ya. Pakai bis itu lama. Ya, namun ini karena ini sangat genting, maka Abbas ya mewasiatkan agar pembawa risalah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar begitu cepat gitu ya berjalan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan banyak-banyak istirahat gitu ya. Maka 500 km hanya ditempuh dalam waktu 3 hari ya, 3 hari dengan kuda, ini sangat cepat ya. Kalau sekarang mungkin hanya jam ya, hitungan jam gitu ya, hitungan jam. Tapi memang kuda ini butuh istirahat gitu ya. Kemudian juga utusannya juga butuh istirahat. Maka setelah 3 hari ya kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka risalah yang dibuat oleh paman Nabi Abbas kemudian dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian meminta agar Ubay bin Ka'ab merahasiakan ya hal tersebut. Ya, kemudian utusan pun pulang lagi ke Mekah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas ya pulang menuju ke Madinah untuk menyiapkan persiapan menghadapi pasukan kaum musyrikin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang di Madinah kemudian dijaga ketat ya oleh sahabat-sahabat yang mulia ya, seperti Sa'ad ibn Mu'adz, ya Usaid ibn Hudair, Sa'ad ibn Ubadah. Ini tatkala mengetahui bahwa kaum kafir Quraisy telah mengirimkan pasukan yang begitu besar, maka Rasulullah SAW dijaga lebih ketat oleh para sahabat. Para sahabat takut atas keamanan Rasulullah SAW. Ya. Di lain pihak, kafir Quraisy tatkala telah sampai di tempat bernama Abwa. Kita telah tahu nih Abwa ini kita telah bahas
Ini Abwa adalah tempat dimakamkannya ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah. Ya, tatkala Aminah pulang dari Madinah, ya, hendak pulang ke Mekah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih sangat kecil, 6 tahun umurnya, meninggallah ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimakamkan di Abwa. Lihat apa yang dikatakan oleh Hindun. Hindun ketika itu ikut perang, ya, Hindun sebagai istrinya Abu Sufyan, ya, panglima perang paling tinggi, ya, bagi kaum kafir Quraisy. Maka Hindun memberikan saran, ya, bagaimana kalau kita bongkar makam ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menghancurkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghancurkan hati kaum muslimin. Lihat bagaimana kejinya ide dari kaum kafir Quraisy. Namun ternyata hal tersebut tidak disetujui oleh suaminya, oleh Abu Sufyan, dan oleh panglima-panglima yang lainnya seperti Khalid, kemudian Ikrimah dan lainnya. Ya, maka kuburan ibunda Rasulullah SAW pun tidak jadi dibongkar. Dan di Madinah pun semakin was-was. Ya, di Madinah semakin tercekam. Bagaimana Madinah mendapati intel-intel mereka silih berganti datang, yang memberikan kabar terkait kabar terbaru terkait pasukan kafir Quraisy. Ya, telah sampai mana kafir Quraisy ini pasukannya, hingga akhirnya telah sampai, ya, kabar dari intel bahwa kafir Quraisy sudah berkemah tidak jauh dari Madinah. Ya, di tempat tidak jauh dari Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya mengadakan rapat musyawarah militer, ya, di antara pimpinan Muhajirin dan Ansar, ya, dari Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal mengemukakan pendapatnya, ya, wahai sahabat-sahabatku, ya, inni ra'aitu fil manam, ya, sesungguhnya aku bermimpi semalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi khairan, inni qad ra'aitu wallahi khairan, aku telah bermimpi sebuah mimpi yang baik tadi malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu baqaran yuzbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di mimpiku seekor sapi disembelih, gitu, ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW mentakwilkan mimpi tersebut bahwa nanti ada segolongan sahabat yang akan terbunuh di perang ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa ra'aitu anni adkhaltu yadayya fi dir'in hasinatin, dan aku melihat bahwa tanganku, ya, aku memasukkan tanganku di sebuah baju besi yang kuat. Engkau takwilkan dengan apa ini, ya Rasulullah? Rasulullah SAW mentakwilkan hal tersebut sebagai Madinah, ya, bahwa Madinah ini akan menjadi benteng yang kokoh bagi kaum muslimin. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan aku melihat, ya, bahwa pedangku retak. Ya, aku melihat ada retak di mata pedangku, yang kemudian ditakwilkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada kerabatnya, ada keluarganya yang nanti mati syahid di perang Uhud ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW yang menjelaskan pendapatnya, ya, sesungguhnya aku berpendapat bahwa hendaknya kita tidak keluar dari Madinah untuk berhadapan langsung di medan perang terbuka. Ya, kita bertahan di Madinah dan kita akan menghadapi kafir Quraisy di Madinah. Nanti tatkala mereka menyerang, maka kita akan lawan di gang-gang di kota Madinah. Ya, agar nanti kita juga bisa menyerang dari atap-atap rumah kita dengan panah-panah kita. Ini pendapat Rasulullah SAW, ya, untuk bertahan,
Gitu ya. Ini taktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan taktik ini disetujui oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kita telah bahas. Ini Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini adalah Ra'sul Munafiqin, ya. Kepalanya orang munafik, ya. Pimpinannya orang munafik, ya. Gembongnya orang munafik ini Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay bin Salul ini ternyata sangat setuju dengan pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ada udang di balik batu, Cep. Kenapa Abdullah ibn Ubay bin Salul ini setuju? Karena kalau perangnya di Madinah, maka nggak ketahuan siapa yang nggak ikut perang. Karena perangnya di kota Madinah. Jadi dia ingin bersembunyi, ya, karena dia munafik, dia tidak ingin berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin lari dari peperangan. Ya, maka setuju dengan pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun para sahabat radhiyallahu anhum, ya, terlebih para sahabat-sahabat mulia yang tidak ikut perang di perang Badar, karena kita tahu di perang Badar tidak semua sahabat ikut turun. Ya, sebagian sahabat yang mulia tidak ikut perang Badar. Nah, mereka ini mendengar pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mengusulkan, ya Rasulullah, ukhruj ya Rasulullah, mari kita keluar ya Rasulullah, kita hadapi musuh-musuh kita ini ya Rasulullah. Ya, mereka berkata, ya Rasulullah, kunna natamanna hadzal yaum, ini hari yang kita tunggu-tunggu ya Rasul. Ini kata orang-orang yang tidak ikut perang Badar, ya, mereka ini berkata, kita kecewa tidak bisa ikut perang Badar. Maka tatkala ada kesempatan perang ini, perang Uhud, maka ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu ya Rasulullah. Kemudian mereka berkata, wa nad'ullah, dan kita telah berdoa kepada Allah agar segera diberikan pengganti bagi perang Badar ya Rasulullah. Faqad saqahu ilaina wa qarubal masir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan perang ini kepada kita. Ya, dan telah dekat kepada kita peperangan ya Rasulullah. Ya, fakhruj ila a'daina, maka ayo kita keluar ya Rasulullah. Ya, la yarawna anna jabunna anhum. Ya, agar mereka tidak mengira bahwa kita ini pengecut ya Rasulullah. Terus mereka mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang di medan terbuka. Karena mereka ingin mati syahid. Mereka ingin melihat mukjizat, ya, berupa pertolongan dari malaikat, ya, dan lainnya yang ditemukan di perang Badar. Ya, terlebih paman Nabi, ya, paman Nabi yaitu Hamzah, ya, radhiyallahu anhum, kemudian berkata perkataan yang sangat menunjukkan keberaniannya. Apa kata Hamzah? Walladzi anzala 'alaikal kitab la ut'imu ta'aman, kata Hamzah, hatta ujadilahum bisayfi kharijal Madinah. Ya, demi Allah, kata Hamzah, aku tidak akan makan, ya, aku tidak akan sekalipun memasukkan sebuah makanan ke perutku, ya, ke mulutku, sampai aku menghabisi mereka dengan pedangku ini di luar Madinah. Ini Hamzah dan para sahabat yang lainnya ingin berperang di luar Madinah. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semangat para sahabatnya, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik pendapatnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan pendapatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil pendapat dari para sahabatnya untuk keluar menuju Jabal Uhud. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hari Jumat, kemudian sholat Jumat, kemudian memberikan khutbah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati kaum muslimin, ya, agar mereka bersungguh-sungguh, agar mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi musuh-musuh Allah, untuk berperang fi sabilillah.
Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kaum muslimin ya ketika khutbah Jumat. Ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya. Kemudian ketika asar tiba, ya kaum muslimin telah berkumpul. Ya waktu asar tiba kaum muslimin telah berkumpul dengan peralatannya, ya dengan persenjataannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah sholat asar kemudian masuk ke rumahnya, ya wa ma'ahu sahibah, ya bersama dua sahabatnya, ya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Bakar dan Umar kemudian memakaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pakaian perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipakaikan juga imamah, ya dipakaikan sorban kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika itu kemudian memakai dua baju besi. Ya jadi dipakai baju besi ini rangkap dua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya labisa dir'an fauqa dir'ain. Ya memakai dua rangkap baju besi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa hendaknya tawakal itu bukan berarti kita meninggalkan sebab. Ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakai dua lapis. Berjaga-jaga. Jadi tawakal ini bukan berarti meninggalkan sebab. Ya maka tatkala kita tawakal di masa pandemi seperti ini bukan berarti kita meninggalkan protokol kesehatan. Ya hendaknya kita tetap menggunakan masker kita, menggunakan sering-sering menggunakan hand sanitizer ya dan lain-lain untuk menjaga diri kita. Ya ini juga sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, akhdhul asbab, ya mengambil sebab-sebab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala keluar dari rumahnya, ya, ternyata para sahabat di luar telah menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ternyata menyesali perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka telah mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perang di luar Madinah. Ya mereka mengakui kesalahan mereka. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, ya mereka tatkala melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkatalah mereka, ya Rasulullah, ya maka lana an nukhalifak, ya Rasulullah kami ini tidak ada niat untuk menyelisihi pendapatmu ya Rasulullah. Ya fasna ma syi'ta, buatlah keputusan seperti apa yang engkau kehendaki ya Rasulullah. Apabila engkau berkehendak untuk bertahan di kota Madinah, maka kami akan bertahan bersamamu ya Rasulullah. Kami akan berperang bersamamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengeluarkan perkataan yang terkenal, ya hadis yang kita sering mendengar hal tersebut. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa dir'ahu an yada'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwwih. Tidak layak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi seorang nabi apabila telah mengenakan baju perangnya, ya kemudian dia melepaskan kembali baju perang tersebut sampai Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pemutus, yang menjadi hakim, siapa di antara kita yang akan menang. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang memutuskan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menyiapkan pasukannya. Ya dibuatlah 3 batalion. Ya batalion pertama yaitu Katibatul Muhajirin, ya batalion Muhajirin, ya yang di bawah pimpinan Mus'ab ibn Umair. Ya kemudian ada Katibatul Aus, batalion dari kabilah Aus, ya yang dipimpin oleh Usaid ibn Hudair. Kemudian yang ketiga adalah batalion dari Khazraj di bawah pimpinan Al-Habbab ibnul Munzir. Ya
jumlahnya kaum muslimin ketika itu terkumpul 1.000 ya alfu muqatil, ya 1.000 pasukan kaum muslimin ya yang menggunakan perisai ada 100 ya, ada 100 kaum muslimin, dan dalam riwayat ya dikatakan tidak ada satupun pasukan kavaleri. Ini riwayat yang kuat mengatakan bahwa tidak ada satupun pasukan berkuda yang ikut bersama pasukan Rasulullah SAW. 1.000 pasukan semuanya adalah pejalan kaki, infanteri, ya, pasukan infanteri. Maka Rasulullah SAW pun berjalan ya hingga akhirnya sampai di Asy-Syaikhan. Ya, nah di Asy-Syaikhan ini Rasulullah SAW kemudian menginspeksi pasukannya. Ya, tatkala Rasulullah SAW melihat pasukannya, ternyata ditemukan di pasukan kaum muslimin ini banyak anak-anak kecil. Ya, banyak anak-anak kecil ya, masih umur 12 tahun gitu ya kalau sekarang ya, atau 11 tahun. Ya, di antaranya ada Abdullah ibn Umar, ya anaknya Umar bin Khattab. Ya, kemudian ada Usamah bin Zaid, ada juga Zaid ibn Thabit, Zaid ibnul Arqam, ya kemudian Amr ibn Hazm, Abu Sa'id al-Khudri, banyak sekali para sahabat yang masih sangat kecil. Ya, mereka bersemangat untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Mereka ingin mati syahid. Bayangkan, kalau sekarang mungkin ini anak-anak masih kelas 6 SD atau 1 SMP mungkin ya. Perang online berarti ya CB, Masya Allah. Ini perbedaan yang jauh gitu ya. Sama-sama perang, cuma perang online gitu ya. Allahu Akbar. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat ini sahabat yang masih sangat muda, masih sangat belia, maka Rasulullah SAW akhirnya mengeluarkan pasukan ini dari pasukan Rasulullah SAW, karena Rasulullah melihat ini belum pantas untuk berperang, ya belum sanggup untuk berperang. Ya. Namun ternyata ada seorang sahabat yang masih belia juga, yang masih sangat kecil. Ya, bernama Rafi'. Ya, Rafi' ini masih sangat kecil, namun Rafi' berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mahir memanah ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah pun ya diberitahu benar ya Rasulullah, ini Rafi' ini seorang yang pintar memanah. Ya, kalau memanah ya sangat jarang meleset. Ya, dan Rasulullah SAW tahu Rasulullah ini butuh banyak pemanah, maka Rafi pun akhirnya dikembalikan ke pasukan karena dia handal memanah. Ada seorang sahabat yang masih muda juga bernama Samurah. Ya, Samurah melihat Rafi kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Ya, nggak terima ini Samurah. Ya Rasulullah, ana aqwa minhu. Ya Rasulullah, aku ini lebih kuat daripada Rafi. Gitu ya. Samurah nggak terima. Ya, Samurah ingin ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun memutuskan kalau begitu berduelah di hadapanku. Maka berduelah Samurah dengan Rafi. Kemudian ternyata benar Samurah bisa mengalahkan Rafi di duel tersebut. Maka Samurah pun diikutkan bersama pasukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berjalanlah ini pasukan kaum muslimin menuju Uhud. Telah sampai di Uhud, ya, tidak jauh dari pasukan kaum kafir Quraisy. Ya, mereka telah saling melihat, kaum musyrikin yang melihat Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW melihat kaum musyrikin. Ya, disinilah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan ya bagaimana kemunafikan yang ada di dalam hatinya. Ini pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala membuka kedok musuh-musuh Rasulullah SAW yang ada dalam selimutnya, ya, musuh dalam selimut, orang-orang munafik. Ya, maka Abdullah ibn Ubay bin Salul ya kemudian membelot ya bersama 300 pasukan.
Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kami ya tidak jadi berperang bersamamu ya Rasulullah, ya, dengan dalih sesungguhnya aku telah berpendapat bahwa kita hendaknya berdiam diri di Madinah, ya. Tapi kenapa engkau mengabaikan pendapatku ya Rasulullah, ya. Ini hanya dalihnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena memang sudah direncanakan ya agar keluar bersama kaum muslimin tatkala sudah berhadapan dengan kaum musyrikin. Nah, baru mereka akan membelot agar apa? Menjatuhkan mental kaum muslimin. Maka tersisalah 700 kaum muslimin yang hatinya tidak ada kemunafikan di dalam hatinya. Nah, mereka ini adalah kaum muslimin yang tidak ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan pasukan ini dari orang-orang munafik, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memilih ya dari 700 pasukan yang tersisa. Ya, dipilihlah 50 orang pemanah. Ya, kemudian dipilih juga pemimpin dari pasukan pemanah itu, ya, di bawah pimpinan Abdullah ya, ibn Jubair al-Ansari. Dipilih sebagai pimpinan pasukan pemanah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pasukan pemanah ini untuk berdiri di atas Jabal Rumat. Ya. Jabal Rumat ini kalau kita artikan berarti bukit pemanah, gitu ya. Di Jabal Rumat, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan, "In ra'aitumuna takhtifuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadza hatta ursila ilaikum." Ya, jika kalian lihat ya kami hancur, jika kalian lihat kami kalah ya, dalam peperangan ini, maka jangan kalian tinggalkan tempat ini sampai aku memberi perintah kepada kalian. Wa in ra'aitumuna hazamnal qaum wa wata'nahum, ya, fala tabrahu makanakum. Dan apabila kalian melihat kami memenangi perang ini, ya, menghancurkan kaum kafir Quraisy, ya, maka jangan sekali-kali kalian juga meninggalkan Jabal Rumat ini. Ya, hatta ursila ilaikum, sampai aku mengirimkan utusan kepada kalian, ya, sampai aku menyuruh kalian pergi dari Jabal Rumat ini. Ini perintah yang sangat jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peperangan pun dimulai. Ya, singkat cerita, ya, peperangan pun dimulai. Ya, dan peperangan seperti biasa, ya, sama seperti peperangan orang-orang Arab, seperti di perang Badar. Ya, dimulai dengan mubarozah, ya, dengan duel 1 lawan 1. Nah, di perang ini keluarlah seorang musyrikin, ya, yang terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan kekuatannya, ya. Dia bernama Talha ibn Abi Talha. Talha ibn Abi Talha ini adalah seorang yang terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Maka majulah Talha ibn Abi Talha yang menantang kaum muslimin, ya, siapa yang berani melawanku, gitu ya. Dan tidak ada yang berani untuk menghadapi Talha ibn Abi Talha karena mereka tahu keberanian Talha ibn Abi Talha dan kekuatannya. Hingga akhirnya tiba-tiba keluarlah seorang sahabat, Az-Zubair ibn al-Awwam, ya. Az-Zubair ibn al-Awwam kemudian dengan keimanannya, ya, keimanannya yang kuat, kemudian menghadapi Talha, ya, sehingga terjadilah duel yang sangat sengit antara Talha ibn Abi Talha dan Az-Zubair ibn al-Awwam, ya, hingga akhirnya Zubair bisa mengalahkan Talha hingga akhirnya terjatuh Talha ibn Abi Talha. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pentolannya musyrikin, ya, kesatrianya musyrikin. Talha tersungkur di tangan Az-Zubair ibn al-Awwam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memuji bagaimana
keutamaan Zubair dan berkata, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Az-Zubair ibn al-Awwam. Yang sesungguhnya setiap nabi mempunyai hawari, memiliki pengikut setia, pembela setia, dan pembela setiaku adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Kemudian berkemelutlah peperangan, ya, pecahlah peperangan dengan begitu dahsyatnya, ya. Dan perang yang paling dahsyat terjadi di sekitar Panji, ya, yang dibawa kaum musyrikin. Panji kaum musyrikin ini dipegang oleh kabilah Abduddar, ya, dari suku Abduddar. Ya, suku Abduddar ini pemegang Panji dari kafir Quraisy. Dan mereka telah berbaiat untuk mati, ya, demi menjaga Panji kaum kafir Quraisy, karena memang Panji ini memiliki penyemangat bagi sebuah pasukan. Apabila Panji tersebut terjatuh, maka hancur semangat dari sebuah pasukan, ya. Maka Bani Abduddar, ya, memegang Panji kaum musyrikin dengan berbaiat, kami rela mati, ya. Maka sekelompok sahabat, ya, Hamzah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, kemudian Talha, kemudian Zubair ibn al-Awwam, ya, mereka kemudian mengincar pemegang Panji dari kaum musyrikin. Ya, maka Hamzah kemudian membunuh pemegang Panji dari kabilah Bani Abduddar, kemudian dipegang lagi oleh kafir Quraisy lainnya dari Abduddar, ya, yang bernama Abu Sa'id, ya. Yang pertama tadi ada Abu Syaibah dibunuh oleh Hamzah dalam satu tikaman, ya. Kemudian Abu Sa'id, ya, dipanah oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, hingga 10 dari pimpinan Bani Abduddar, ya, terbunuh, ya, untuk memegang Panji kaum kafir Quraisy. Ya, bahkan kemudian budaknya Bani Abduddar, ya, kemudian memegang Panji tersebut, bahkan mengeluarkan keberanian yang melebihi daripada tuan-tuannya, hingga akhirnya budak tersebut pun mati di tangan Hamzah dan para sahabat. Ya, hingga tidak ada orang dari kafir Quraisy lagi yang berani memegang Panji tersebut. Kenapa? Karena Panji tersebut telah menyebabkan begitu banyak kesatria dari kafir Quraisy yang wafat. Ya, di sekitar Panji tersebut 11 kesatria wafat, ya, untuk mempertahankan Panji. Kemudian di titik-titik yang lain, ya, Abu Dujana ini seorang sahabat yang ketika perang Uhud diberikan pedang oleh Rasulullah SAW. Ya, Abu Dujana begitu heroiknya, ya, ketika menggunakan pedangnya Rasulullah SAW. Kemudian masuk ke tengah-tengah pasukan kafir Quraisy, membunuh seluruh kafir Quraisy yang ada di hadapannya. Tidak ada satupun yang menghadapi Abu Dujana, kecuali Abu Dujana kemudian menghabisi kafir tersebut. Begitu juga Hamzah, ya, bagaimana Hamzah berperang dengan begitu hebatnya, ya, diceritakan oleh Wahsy, ya, Wahsy yang ketika itu sudah mengincar Hamzah. Wahsy berkata bahwa inni ra'aituhu kal jamalil awraq, ya, aku melihatnya seperti onta abu-abu yang sangat lincah, ya, yang sangat katakanlah sangat berani menghabisi seluruh yang ada di hadapannya. Tidak ada satupun yang menghadapi Hamzah kecuali dibunuh oleh Hamzah. Ini oleh Wahsy, yang nanti kita ceritakan bagaimana Wahsy mengincar Hamzah, sehingga karena saking lincahnya Hamzah, Wahsy tidak mendapatkan momentum untuk melemparkan tombaknya. Ya, butuh waktu yang tepat, ya, dicari waktu-waktu yang tepat oleh Wahsy, ya, untuk mengincar
Hamzah. Ya. Dan kafir Quraisy ketika itu kocar-kacir. Ya, kafir Quraisy melihat panjinya telah jatuh, melihat bagaimana kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit, 700 kaum muslimin menghadapi 3.000 kafir Quraisy. Ya, tapi 700 ini begitu semangat untuk menghadapi kafir Quraisy, sehingga kafir Quraisy pun akhirnya mundur. Kafir Quraisy pun akhirnya melarikan diri. Ya, bahkan mereka dikatakan meninggalkan perkemahan yang isinya adalah wanita-wanita mereka, isinya adalah istri-istri mereka, isinya adalah harta-harta mereka. Ini perkemahan yang dibuat oleh kafir Quraisy ditinggalkan karena saking takutnya kafir Quraisy. Ya, mereka udah tidak pedulikan itu wanita mereka, tidak dipedulikan lagi harta-harta mereka. Maka kaum muslimin ya melihat mundurnya kaum kafir Quraisy, ya sebagian maka mengejar kafir Quraisy ya untuk menawan sebagian orang-orang Quraisy. Sebagiannya yang lain mengambil ghanimah, mengumpulkan harta rampasan perang. Ya, karena mereka melihat kaum kafir Quraisy telah mundur. Nah, disinilah terjadi kelalaian, ya kesalahan dari pasukan kaum muslimin yang menyebabkan kekalahan Rasulullah SAW di perang Uhud. Ya, bahwa ar-rumat, ya pemanah-pemanah Rasulullah SAW yang tadi telah dijelaskan, ya pesan dari Rasulullah SAW sudah begitu gamblang. Mau kita kalah, mau kita menang, jangan kalian tinggalkan Jabal Rumat hingga aku mengirimkan kalian pesan, hingga aku memerintahkan kalian turun dari Jabal Rumat. Ya, ini pemanah-pemanah. Ya, mayoritas dari pemanah kemudian berkata al-ghanimah, al-ghanimah. Ya, al-ghanimah, al-ghanimah. Ayo kita kejar ghanimah ini, kita kumpulkan ghanimah ini. Ya, pimpinan mereka, ya Abdullah ibn Jubair kemudian mengingatkan, ya. Anasitum ma qala lakum Rasulullah, kata Abdullah ibn Jubair. Apakah kalian lupa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya, namun tidak dihiraukan oleh mayoritas pemanah. 43 pemanah turun untuk ikut mengambil ghanimah. Ya, hanya tersisa 7 pemanah di atas Jabal Rumat. Ini jumlah yang sangat sedikit. Ya. Khalid ibn Walid yang di awal perang, ya sampai di pertengahan ini masih mengawasi barisan belakang kaum muslimin. Ya, bersama 200 pasukannya bersembunyi. Khalid ibn Walid pintar. Khalid bin Walid mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata seorang panglima perang. Maka Khalid bin Walid yang semenjak awal bersembunyi, ya, mengawasi, ya Cep, ya, mencari-cari celah, melihat pemanah-pemanah yang ditakutkannya. Ini karena mereka tidak bisa menyerang dari belakang karena ada pemanah ini. Ya, karena akan habis oleh pemanah kaum muslimin yang jumlahnya 50. Namun tatkala melihat 43 pemanah turun, maka Khalid bin Walid yang melakukan manuver yang sangat cepat, ya, bersama 200 kavaleri pasukan berkudanya memutar Jabal Uhud, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Ya, Abdullah ibn Jubair dan pasukan yang tersisa, ya, yang berjumlah 7 orang, ya, di atas Jabal Rumat pun habis. Ya, dihabisi oleh Khalid ibn Walid dan pasukannya. Ya, seluruh pasukan pemanah yang tersisa wafat, ya, di tengah peperangan tersebut. Maka pasukan kavaleri ini pun kemudian menyerang pasukan kaum muslimin yang dari tadi sudah mulai sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Ya, maka kaum muslimin pun, ya, kemudian panik. Ya, sekarang kaum muslimin diserang dari belakang oleh pasukan khusus yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid dan Ikrimah ibn Abi Jahal. Ya, maka terpojoklah kaum muslimin dan pasukan berkudanya Khalid ibn Walid, ya, berteriak dengan begitu kerasnya sehingga kaum kafir Quraisy yang awalnya mundur kemudian melihat teriakan dari Khalid bin Walid dan pasukannya.
Kemudian mereka pun kembali lagi menghadapi kaum muslimin, ya kembali maju sehingga kaum muslimin terdesak. Kaum muslimin di belakangnya ada 200 pasukan kavaleri dari Khalid ibn Walid. Di depannya ada 2.800 pasukan infanteri. Ya, Rasulullah SAW pun terdesak ketika itu. Nah, ketika inilah kaum muslimin ya berjatuhan, ya tewas 70 orang dari kaum muslimin yang rata-ratanya adalah dari kaum Ansar. Ya, dalam riwayat dikatakan ada sekitar 60-an dari kaum Ansar yang tewas. Ya, sisanya dari kaum Muhajirin. Dan Imam Syuhada, ya pimpinan orang-orang syahid itu tidak lain adalah Asadullah, singanya Allah, yaitu Hamzah, ya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hamzah yang semenjak awal peperangan telah dikejar oleh Wahsy. Maka ketika Wahsy melihat ada celah ya dari Hamzah, maka Wahsy pun melemparkan tombaknya seperti yang diriwayatkan oleh Wahsy sendiri. Ya, hingga tombaknya kemudian tertancap di bawah perutnya, kemudian menembus ya selangkangan Hamzah. Ya, Hamzah ketika itu belum terjatuh. Bahkan Hamzah seperti diriwayatkan oleh Wahsy kemudian masih mengejar Wahsy. Ya, namun tatkala di perjalanan mengejar Wahsy kemudian Hamzah terjatuh, ya kemudian tidak lama Hamzah radhiyallahu anhu kemudian wafat ya di perang Uhud. Ini sebagaimana yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang terdesak ya dengan serangan Khalid ibn Walid dari belakang. Kemudian tidak tersisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali tis'atu ashab, kecuali 9 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 dari Muhajir, 7 dari Ansar ya dan 2 dari Muhajir. Ya, sedangkan kaum musyrikin telah mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian dilindungi oleh 7 orang Ansor ini, ya dan 2 orang Muhajir. 7 orang Ansor ini pun maju satu persatu untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga satu persatu syahid. Ya, satu persatu syahid untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga orang Ansor yang terakhir yang bernama Ibnu Sakan. Ya, kemudian Ibnu Sakan adalah orang Ansor yang terakhir. Kemudian Ibnu Sakan pun akhirnya terbunuh di hadapan kaum kafir Quraisy. Ya, tersisa 2 sahabat. Ya, tersisa Sa'ad ibn Abi Waqqas dan 1 sahabat lagi bernama Talhah ibn Ubaidillah. Hanya tersisa 2 sahabat yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah momentum tersulit, ya adalah momen-momen yang paling sulit yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdesak, ya, hingga akhirnya Abdullah ibn Qam'ah ya datang memukul keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pundaknya. Ya, dengan pedangnya Abdullah ibn Qam'ah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang begitu dalam. Ya, diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit di pundaknya bahkan syahr kamil, ya 1 bulan penuh. Ya, sakit tersebut diderita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipukul lagi oleh Abdullah ibn Qam'ah. Ya, di helmnya ya, Rasulullah SAW menggunakan helm besi, ya helm perang, hingga akhirnya ada besi yang tertancap di pipi Rasulullah SAW. Ada 2 keping besi yang tertancap di pipi Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga dipukul berkali-kali hingga akhirnya gigi seri Rasulullah SAW patah. Allahu Akbar. Bagaimana seorang Rasul ya giginya patah di hadapan kaumnya.
Maka disinilah kita bisa lihat dua orang sahabat tadi, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talhah ibn Ubaidillah. Ya, kemudian menunjukkan perannya yang begitu besar. Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah seorang pemanah yang unggul. Ya, sangat handal, ya, sangat jarang meleset. Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas pun kemudian memanah seluruh musuh-musuh yang hendak mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, "Irmi fidaka abi wa ummi." Ya. Panahlah mereka, wahai Sa'ad ibn Abi Waqqas, aku menebusmu dengan ayahku dan ibuku. Allahu Akbar. Ini Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan perkataan demikian, ya, kecuali untuk Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tidak pernah menebus ayah dan ibunya untuk seorang pun, kecuali untuk Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bahkan Rasulullah SAW pun diriwayatkan ketika itu ikut memanah. Ya, Rasulullah SAW pun ketika itu bahkan beberapa kali melemparkan panahnya untuk melindungi diri, ya, dari serangan kaum kafir Quraisy. Adapun Talhah, ibn Ubaidillah berperang dengan begitu hebatnya menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat, ya, telah wafat ketika itu, ya, kecuali seluruh sahabat yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 9 orang tadi telah wafat, ya, hanya bersisa 2 orang ini. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas melindungi Rasul dengan panahnya, sedangkan Talhah ibn Ubaidillah, ya, maju untuk menghalau seluruh, ya, musuh yang ingin menghadapi, yang ingin melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berperang dengan begitu hebatnya, bahkan dikatakan jari-jarinya Talhah pun terputus ketika itu. Ya, dikatakan jari tengahnya terputus, ya, kemudian telunjuknya pun terputus. Ya, radhiyallahu anhu, Allahu Akbar. Ya, kemudian digunakan tangan yang lainnya untuk memegang pedangnya. Ya, Talhah ibn Ubaidillah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bahkan mengatakan ini adalah harinya Talhah ibn Ubaidillah. Ya, perang Uhud ini adalah hari, ya, di mana menunjukkan bagaimana keutamaan dari Talhah ibn Ubaidillah. Ya, bagaimana keberaniannya. Bahkan Rasulullah SAW setelah perang mengatakan, "Man yanzuru ila syahidin yamshi ala wajhil ard, falyanzur ila Talhah." Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi. Ini unik. Seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Ya, syahid tapi masih hidup. Ya, ini dijamin, sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Ya, maka lihatlah Talhah ibn Ubaidillah. Ya, ini bagaimana Rasulullah SAW, ya, memuji peran dari Talhah ibn Ubaidillah tatkala melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahkan 39 tikaman, ya, berada di sekujur tubuh Talhah ibn Ubaidillah. Demi apa? Demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin, ya, tatkala melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terdesak, ya, hanya tinggal 2 sahabat yang melindunginya, maka orang pertama yang kemudian juga membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq membantu Talhah ibn Ubaidillah. Kemudian datang lagi Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian datang lagi Ali bin Abi Thalib, Mus'ab ibn Umair, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkumpullah para sahabat untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini banyak riwayat yang memperlihatkan bagaimana kaum muslimin begitu kuat untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Abu Dujana,
Ya, dikatakan bahwa Abu Dujana bahkan menggunakan badannya, tubuhnya sebagai perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak kaum musyrikin yang melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panah. Abu Dujana di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tubuhnya sebagai tameng Rasul. Ya, di panah satu, di panah dua, Abu Dujana tidak bergerak sama sekali. Abu Dujana ya tegak berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hingga akhirnya terdengar sebuah teriakan ya dari kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin berkata, Inna Muhammadan qad kutil. Inna Muhammadan qad kutil. Ya, mereka berkata, mereka berteriak, sesungguhnya Muhammad terbunuh. Muhammad telah mati. Gitu. Ini orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan demikian. Maka kaum muslimin pun kemudian runtuh mental mereka. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ya, untuk apa lagi kita berperang apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat? Maka kaum muslimin ya yang tidak berada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka tidak melihat Rasul. Tatkala mendengar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, mereka pun akhirnya lesu, lemah. Gitu ya, mereka akhirnya tidak bersemangat lagi untuk berperang. Namun hal tersebut juga membuat kaum kafir Quraisy mulai meredakan volume serangan mereka. Ya, mereka mendengar bahwa Rasulullah telah wafat, mereka mulai mengurangi volume serangan kepada kaum muslimin. Karena tujuan utama perang ini tidak lain adalah untuk membunuh Muhammad, untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin ya yang kemudian telah lesu, telah tidak mempunyai semangat lagi. Ya, kemudian seorang sahabat bernama Ka'ab ibn Malik ya, ingin memastikan apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian melihat ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berperang bersama kaum muslimin. Maka Ka'ab ibn Malik pun berteriak, ya, Ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Ya, sesungguhnya Muhammad belum wafat. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, berperanglah kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun kemudian berkumpul lebih banyak lagi. Ya, sedangkan kaum musyrikin telah meregangkan, ya, telah mulai meredakan volume serangan mereka. Maka hal tersebut digunakan oleh kaum muslimin ya untuk mundur secara teratur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai di atas Jabal Uhud, ya, di Bukit Uhud. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melewati jalan setapak untuk naik ke atas Bukit Uhud. Ya, hingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin ya selamat dari kejaran kaum musyrikin. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan taktiknya mampu menyelamatkan kaum muslimin dari kejaran kaum musyrikin. Ya, ini waktunya sudah cukup, ACP? Sampai jam 7 ya, mungkin, Masya Allah. Tanggung ya. Mungkin itu dulu lah, mungkin sampai di sini ya. Sampai di sini bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, ya, bagaimana akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membawa kaum muslimin ya selamat dari pembantaian ya oleh orang musyrikin di perang Uhud. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bisa dikatakan mengalahkan kecerdasannya Khalid ibn Walid. Ya, Khalid ibn Walid sudah begitu ingin menghabisi seluruh kaum muslimin. Ya, yang ketika itu Khalid ibn Walid belum masuk Islam. Ya, Khalid ibn Walid ini dikenal sebagai panglima perang yang belum pernah kalah sekalipun dalam perangnya. Ya, ratusan perang diikuti oleh Khalid ibn Walid dan tidak ada satupun peperangan yang Khalid ibn Walid kalah di dalamnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kehancuran ya dengan membawa kaum muslimin menuju bukit Uhud. Ya, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersama kaum muslimin nanti kemudian mundur menuju ke Madinah. Ya. Ya, pada perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat bagaimana kaum muslimin
ya 70 orang wafat, ya syahid di perang Uhud, ya wa imamus syuhada, dan imamnya para syuhada tidak lain adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, asadullah wa asadu rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, wafat di perang tersebut, ya di tangan seorang budak bernama Wahsy, ya, yang melemparkan tombaknya mengenai perut radhiyallahu anhu, hingga akhirnya Hamzah pun terkapar. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian bersedih, menangis, ya, atas kejadian tersebut. Mungkin sampai di sini kita akan lanjutkan insya Allah, ya, bagaimana kisah selanjutnya, ya, dari kejadian setelah peristiwa perang Uhud, apa yang kemudian terjadi, ya, bagi kaum muslimin, begitu juga bagi kaum musyrikin, insya Allah di pertemuan selanjutnya, ya, di pertemuan ke-20 insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, astaghfirullahal azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Aziz Fatur Rahman LCMSI hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan kisah dari perang Uhud yang begitu heroik, ya, di mana Rasulullah SAW terdesak dan dilindungi oleh para sahabatnya yang sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio dan pemirsa, bagi antum yang akan bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811227146 ataupun bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Ada pertanyaan Ustaz dari beliau tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah, dari Ummu Arif di Cimahi ternyata. Ustaz mau tanya, Khalid bin Walid itu kapan memeluk Islamnya Ustaz? Silakan. Khalid ibn Walid, ya, Khalid ibn Walid kemudian nanti tidak lama setelah kejadian ini akan beberapa tahun kemudian nanti akan masuk Islam, ya, dan insya Allah kita akan bahas detail, ya, bagaimana nanti masuk Islamnya Khalid ibn Walid, bagaimana Khalid ibn Walid kemudian dijuluki sebagai Saifullah al-Musallal. Nah, maka Ummu Arif mohon bersabar terlebih dahulu, gitu ya, insya Allah pada beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas bagaimana Khalid ibn Walid, ya, kemudian masuk Islam, kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi salah seorang panglima perangnya Rasulullah SAW, hingga nanti dijuluki sebagai Saifullah al-Musallal, ya, pedang Allah yang terhunus, ya, yang kemudian sejarah mencatatkan bahwa Khalid ibn Walid adalah panglima perang terbesar yang ada dalam sejarah, ya, bagaimana nanti Khalid ibn Walid memenangi seluruh peperangannya meskipun jumlah pasukannya hanya jauh lebih kecil daripada pasukan musuh. Maka mohon bersabar Ummu Arif, insya Allah kita akan bahas hal tersebut pada pertemuan selanjutnya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, dan kita beralih ke penanya yang selanjutnya dari Abdullah di Bandung. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana agar para pemuda zaman ini bisa mempunyai jiwa pejuang seperti para sahabat muda yang ingin ikut berperang pada perang Uhud, Ustaz? Silakan. Masya Allah. Ya, bagaimana cara untuk memotivasi, gitu ya, para pemuda ini untuk menjadi pemuda-pemuda seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka masih sangat muda, namun semangatnya untuk berjihad di jalan Allah, ya, jauh melebihi kita. Maka yang pertama
tidak lain, ini sering saya ulang, ya adalah kenapa mereka memiliki semangat juang yang tinggi, karena keimanan yang tertancap dalam hati mereka. Ini yang membedakan kita dengan para sahabat. Ya, sesungguhnya para sahabat ini mereka mempunyai keimanan yang luar biasa. Ya, sehingga mereka rela mati, mereka rela untuk syahid. Ya, karena kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan yang sangat besar atas syahidnya mereka. Maka mereka berlomba-lomba untuk mati syahid. Mereka tatkala berperang, yang mereka kejar bukanlah kehidupan. Yang mereka kejar tatkala ikut peperangan adalah mati syahid. Ya. Khalid ibn Walid yang beberapa kali ikut perang, yang mereka kejar adalah mati syahid. Ya, kemudian para sahabat lainnya, ya, seperti Hamzah. Ya, bagaimana Hamzah? Ya, begitu beraninya di hadapan kaum musyrikin. Ya, seperti onta abu-abu kata Wahsy. Ya, kal jamalil awraq. Ya, seperti onta abu-abu yang sangat lincah, yang begitu ada musuh di hadapannya maka ditebas oleh Hamzah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Ini mungkin yang lebih cocok sebagai contoh adalah Ali, karena Ali bin Abi Thalib ini umurnya ketika itu masih belasan tahun. Ya, masih belasan tahun. Ya, mungkin sekarang ya kurang lebih setingkat SMA lah gitu. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana Ali bin Abi Thalib meskipun seorang pemuda, ya, Ali adalah orang yang termasuk kesatria yang paling berani di medan perang. Ya, beberapa kali Ali bin Abi Thalib inilah yang maju untuk berduel 1 lawan 1, ya, melawan pimpinan-pimpinan musyrikin. Apa yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib begitu berani di hadapan kaum musyrikin? Dalam satu perang bahkan dikatakan tidak ada satupun, ya, yang berani untuk melawan seorang kesatria dari Yahudi. Jadi ada seorang kesatria dari Yahudi, ya, yang dijuluki sebagai Kabsyul Katibah. Ini Kabsyul Katibah ini dalam bahasa Arab kurang lebih adalah jawara lah gitu ya, jawara yang nggak pernah kalah dalam pertempuran. Tidak ada satupun yang berani melawan orang tersebut. Ya, namanya Amr. Ya. Amr ini adalah seorang kesatria musyrikin. Lalu tatkala Ali bin Abi Thalib, ya, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, biarkan aku yang menghadapi Amr." Apa kata Rasulullah SAW? "Jangan wahai Ali, yang kau hadapi ini Amr wahai Ali." Kemudian berkata lagi, "Ya Rasulullah, biar aku yang menghadapi Amr." "Jangan wahai Ali, yang engkau hadapi ini Amr." Ya, kemudian ketiga kali berkata demikian, apa kata Ali bin Abi Thalib? "Meskipun yang aku hadapi ini Amr ya Rasulullah." Ya. Maka majulah Ali bin Abi Thalib dengan keimanannya. Kenapa? Karena yakin, ya, bahwa para sahabat ini yakin meskipun mereka mati, maka mereka tidak mati sia-sia. Mereka mati syahid. Lihat bagaimana kaum muslimin yang syahid di perang Uhud. 70 orang mati di perang Uhud. Ya. Lihat tatkala Abu Sufyan kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Lihat, ya, kami memenangi perang ini, ya, wahai Muhammad." Ya, apa kata Rasulullah SAW? "Sesungguhnya, ya, orang-orang yang wafat dari sahabatku, 70 orang yang wafat dari sahabatku, mereka berada di surga. Dan sesungguhnya orang-orang yang wafat dari kaummu, wahai Abu Sufyan, mereka berada di neraka." Nah, inilah keimanan yang kuat ini membuat seorang pemuda, ya, mempunyai keberanian yang luar biasa. Maka sekali lagi, ya, kunci utama dalam kita berislam tidak lain adalah meneguhkan keimanan kita, ya, mengokohkan tauhid kita, akidah kita, dan menghilangkannya dari berbagai macam kesyirikan. Ya, karena kesyirikan-kesyirikan inilah yang akan mengotori hati kita, mengotori akidah kita. Nah, apabila akidah kita telah kuat, akidah kita telah kokoh,
ya maka pondasi kita telah kuat. Inilah yang akan memberikan kekuatan bagi kaum muslimin, yang akan menyatukan hati-hati kaum muslimin dan akan mengeluarkan motivasi yang kuat bagi seluruh kaum muslimin, baik pemuda maupun orang-orang yang dewasa. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Dicukupkan mungkin ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.